kalau dilihat itu ada goresan luka di jalur yang warna hijau, udah tergores ya, itu nampak tergores, cukup tajam dan cukup dalam ya. Ini adalah jalur IC sel B, banyak sekali yang tergores jalurnya. Ya, jadi satu helai rambut saja untuk kena gores di jalur hijaunya sel B ini sudah dipastikan pasti menimbulkan yelot. Nah, ini juga, ini agak dalam juga, dan dipastikan tidak akan dan dipastikan tidak bisa dipakai lagi. Jadi untuk mengganti sel B tidak cukup hanya mengganti IC sel B nya saja, tapi harus satu paket dengan IC NOR dan Syscon di sini. Nah, makanya yang pernah saya bilang di video saya sebelumnya, kalau mengganti sel B sama aja dengan kita mengganti separuh mesinnya, dan biayanya juga cukup mahal. Maka buat teman-teman, saya sarankan hati-hati untuk membuka sel B nya ini. Ada juga kasus sebetulnya yelot ya, jadi yelot karena dianggap mengganti pasta itu adalah memperbaiki yelot, maka dibukalah nih resek-nya, dibuka cangkangnya, kemudian ininya dibuka. Akhirnya sebetulnya yang mungkin yelotnya ringan, mungkin hanya memperbaiki atau mengganti tokin atau memperbaiki resek, akhirnya merembet ke sel B, jadi makin babak belur ya. Jadi buat teman-teman, saya sarankan sekali lagi, setelah melihat video saya yang cara mengganti pasta, saya sarankan jangan coba-coba kalau belum pernah mengganti pasta. Tapi kalau misalkan kalian mau uji nyali mau eksperimen, mau coba-coba, ya monggo. Tapi kalau mau coba-coba sih mendingan pakai pot kanibalan, itu lebih baik sih daripada makin babak belur kan. Jadi awalnya yelotnya karena cuman mungkin ada penyebab yang tidak terlalu serius, istilahnya nggak terlalu berat lah, akhirnya merembet ke sel B, akhirnya ganti sel B harus satu set, kan makin babak belur ya. Sekarang saya akan tunjukkan, jadi ini kebetulan ada konsumen saya, dia buka sendiri dan akhirnya tergores, mau nggak mau sel B nya harus diganti. Nah, sekarang akan saya tunjukkan mengganti sel B nya, yaitu yang mengganti sel B dengan bukan sel B saja, tapi IC sel B nya, IC NOR sama Syscon. Nah, dari mana IC nya itu ya, kita harus cari kanibalan seperti ini. Ini kebetulan saya ada beberapa kanibalan ya, mungkin ini ada yang memang sudah nggak bisa diperbaiki ya, karena ada jalurnya atau apa gitu. Yang saya lihat sih di sini sel B nya masih bagus, NOR-nya dan juga di Syscon-nya masih lengkap. Dan ini akan saya pindahkan ke PS3 yang ini, ke gores tadi. Oke, sekarang tadi harus saya lepas dulu. Dan saingannya saya lepas dulu ininya, kita copot dengan PG arewak. Kemudian yang kanibalan ini juga saya lepas, saya pindahin ke sini. Setelah itu baru NOR-nya, dan setelah itu Syscon-nya ini ya. Jadi sekarang
saya akan melepas IC Selby-nya ini. Masih LED free ya, jadi bola timahnya masih asli Sony, jadi LED free itu masih keras. Dan saya akan menggunakan BGA Rework Honton untuk mengangkatnya. Kita paskan dulu dengan lubangnya, lubang bawahnya. LED free, jadi IC yang masih tertanam bawaan Sony, dia pakai bola timah jenis LED free itu masih keras, jadi harus pakai teknik khusus untuk melepasnya, mengangkatnya. Jadi pakai profil khusus supaya bisa terlepas dengan bagus dan sempurna ya, sehingga tidak merusak boardnya dan tidak merusak IC-nya. Semua BGA, semua merek sama saja. Yang penting kita tahu, bisa setting profilnya, bisa mengetahui selahnya. Jadi intinya di situ saja sih. Ada beberapa teman-teman yang beli BGA tapi tidak bisa memakainya, padahal BGA-nya juga cukup mahal harganya, akhirnya dijual. Oke, sudah saya paskan. Pas. BGA ini saya sangat suka karena apa? Dia bodinya kecil, nggak terlalu besar, pemakaian listriknya, wattnya juga nggak terlalu besar, jadi cukup hemat listrik, dan pemakaiannya juga nggak ribet. Itu yang saya suka dari Honton T300. Jadi kalau yang murah, harganya juga murah, jadi yang murah aja bisa, ngapain juga beli yang mahal, istilahnya seperti itu sih. Tapi terserah buat teman-teman, kalau ada yang mau yang agak mewah atau agak mahal ya monggo, silahkan aja. Yang penting yang kita beli itu tidak mubazir, istilahnya seperti itu. Oke, sekarang kita tunggu prosesnya. Bisa dilihat teman-teman hasilnya, ya kan, sangat mulus sekali. Tidak ada yang apa namanya ini, buat apa ya, melepuh atau rusak di IC-nya. Dan ini juga tuh sangat rapi sekali.
Ini adalah profil settingan yang sangat bagus seperti ini. Ini adalah IC CLP yang dari pot ini yang tergores, sudah tergores parah. Nah, dan sekarang saya udah ambil penggantinya dari mesin kanibalan, nanti dipasang di sini. Yang sudah saya bersihkan. Jadi nanti dipasang ke sini. Tapi setelah yang ini dipasang, nanti kita tes apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ciri-cirinya yaitu ngeblank, jadi tidak ada gambar. Nah, itu malah berhasil. Kalau tidak ada gambar, lalu ini dicopot, IC nornya dicopot, yang aslinya punyanya pot ini dicopot, diambil dari gandengannya yang bot yang dari yang CLP yang ini, terus dipindah ke sini nornya. Setelah ini dipindah, lalu ke siskon ini dilepas, terus kita ambil siskonnya dari gandengannya ini, dari potnya yang ini. Jadi ini kalau mengganti CLP. Nah, sekarang kita coba untuk sekarang saya pasang dulu, setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, oke, sekarang sudah saya pasang IC nya dan saya sudah masukkan lagi, saya pasang lagi. Sekarang kita tes, kalau misalkan dia ngeblank hijau ya, ngeblank berarti berhasil. Kalau yellow berarti tidak berhasil pemasangan CLP tadi. Nah, ya kan, yang ngeblank, ini ngeblank berarti berhasil saya masang CLP nya tadi. Jadi yang CLP kanibalan yang ini tadi kan saya pindah ke sini. Nah, sekarang kalau udah ngeblank, tinggal saya ambil nornya yang ini, saya ambil, terus saya pindahin ke mesin yang ini, nih, ya kan. Terus setelah itu siskonnya ini saya pindahin ke mesin yang ini. Nah, itu baru berhasil, baru selesai servisnya untuk penggantian IC CLP. Jadi IC CLP tidak semudah mengganti RSX. Kalau RSX tinggal ganti selesai. Kalau CLP beda, ini harus ini sama ini 3. Kalau teman-teman teknisi bilang sih 3 negara katanya. Oke. Nah, sekarang akan saya copot yang ini, kita pindahin ke sini. Oke, sudah selesai untuk pemasangannya. Jadi ini adalah IC CLP yang tergores ya, yang sudah tergores jalurnya. Nah, ini adalah IC nornya dan ini siskonnya udah dicabut, udah diganti dari kanibalan, ini diganti dan ini udah dipasang juga. Nah, sekarang kita akan coba hasilnya gimana, berhasil atau tidak. Oke, sudah selesai untuk pemasangan IC CLP, IC Nord dan IC Siskon. Nah, sekarang akan saya coba untuk menyalakannya, apakah berhasil atau tidak. Kebanyakan sih 99% sih berhasil. Kalau sudah pertama pemasangan CLP udah bagus, berikutnya jarang ada masalah. Oke, kita lihat.
TV ada tampilan atau tidak. Ya udah berhasil. Jadi biar kelihatan oke. Sudah muncul tulisan connect ke control using USB. Sekarang saya masukkan. Nah, berarti ini sudah berhasil untuk penggantian IC sel B. Ya, untuk penggantian IC sel B sudah, berarti artinya sukses. Artinya untuk penggantian sel B yang seperti saya katakan tadi, yaitu penggantian separuh mesin, yaitu sel B, NOR, sama Syscon. Seperti itu caranya jika teman-teman mengalami kerusakan pada IC sel B atau tergores pada waktu ganti pasta, maka mau nggak mau IC sel B, NOR, sama Syscon atau teman-teman yang biasa sebut itu 3 negara harus diganti semuanya. Oke, cukup sekian video tutorial saya untuk episode kali ini. Ini tinggal kita update aja untuk firmware-nya yang 478. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Oke, bye bye.